Kami dari kelompok 2 Akuntansi Biaya akan menampilkan video mengenai perusahaan manufaktur. Enjoy for watching! Kami ingin bertanya kepada Bapak mengenai usaha-usaha Bapak. Kalau boleh tahu, apa nama usaha yang Bapak jalani saat ini, Pak? Ini adalah usaha untuk perakitan rak piring kebutuhan pokok Sunda istilahnya. Tahu kapan Bapak memulai usaha ini? Kita memulai usaha ini pada tahun 2000. Berarti Iya. sudah 25 tahun ya, Pak? Ya benar. 25 tahun. Apakah ini kantor cabang utamanya atau? Nah kita kan begini ceritanya. Awalnya tahun 2000 saya kerja di bawah atas nama perusahaan Sentosa Aluminium, itu perusahaan Cina itu. Jadi 6 tahun saya bekerja di sana, saya usaha sendiri. Saya lepas dari sana, saya berdiri sendiri pada tahun 2015. Baru kita berdiri sendiri. Sebelumnya kita kerja di Sentosa Aluminium, perusahaan Cina. Kalau boleh tahu juga, di sini juga mempekerjakan karyawan kan, Pak? Ada. Kalau boleh tahu berapa orang? Kita sistemnya kan karyawan ini kan dalam kondisi ekonomi sekarang, biasanya saya kan ambil karyawan tetap 1 orang, untuk lepas 2 orang. Tapi sekarang yang tetap nggak ada lagi, dengan kondisi lepas saja. Ketika ada kerja kita panggil, freelance istilahnya gitu, kerja freelance. Kalau sistem gaji gimana, Pak? Yang Kalau kita gaji kan istilahnya harian, sesuai UMR. Ya. selanjutnya, kalau alat-alat yang digunakan apa aja, Pak? Kalau alat-alat banyak ini kita lihat. Ini mesin potongnya untuk perakitan. Boleh dilihat di sini, yang jelaskan. Ini fungsinya motong. Dan ini yang di meja ini alat pot untuk perakitan bunga. Ini semua alat ada di atas meja. Untuk bahan bakunya apa aja, Pak? Kalau untuk bahan baku ini seperti holo aluminium, kusen-kusen. Ini kan perakitan itu. Bahan bakunya itu kisaran berapa? Tergantung ini. Kalau untuk holo kira-kira lebih kurang 50.000 per batang. Itu satu item ya. Dia kan banyak ini. Ada punya, ada sikunya. Terus kalau untuk bahan kusen, untuk pembuatan pintu aluminium, itu harga per batangnya 300.000 per batang. Iya. Berarti kalau hitungannya bulan harian itu Bapak belinya berapa, Pak? Misalnya. Oh rata-rata ya. Kita rata-rata biasanya 15 juta lah. 15 juta 1 bulan. Iya, kalau sama merah. Kalau tidak ya rata-ratanya 5 juta. 5 juta. Ya, Untuk biaya listrik sama sewa tempatnya itu per bulan berapa? per bulan kita memakai listriknya cuma 50. Kalau sewa tempatnya ini gimana? Sewa tempat 15 juta per tahun. Per tahun, 1 tahun Kita 15 juta. kita hitungan per tahun. Untuk penjualan per hari biasanya berapa? Kalau untuk per hari kita nggak bisa tetapkan ya. Kalau per bulan Per bulan rata-ratanya kalau dulu ya sebelum corona kita bisa jual 5 unit per bulan. 5 unit. Kalau sekarang Allah alam. Adik kan tahu kondisi ekonomi sekarang apa. Tapi untuk proyek keluar, alhamdulillah ada 2 sebulan. 2 item sebulan itu, Pak? Ya, Itu pasti ada. insya Allah. Biasanya 2 itu berapa? Ya tergantung, kita kan tergantung istilahnya. Tergantung produk. Tergantung apa yang dia inginkan sama konsumen kan. Seperti misalnya pembuatan partisi atau pintu jendela. Kita lihat dari volumenya, baru kita nilainya tahu gitu. Tapi kalau hanya membuatkan 1 unit pintu, itu tak berapa nilainya. Kalau dirata-ratakan antara berapa dan berapa biasanya, Pak? Banyak tahu. Dan kalau pemesanannya itu bisa online atau offline atau gimana? Kita biasanya online, ada yang online bisa juga, tapi jarang kita pakai online. Yang biasanya orang datang ke toko, Langsung datang di sini ya, di Best terus ya? habis dia telepon. Kita kan punya relasi di luar. Baru dapat dia
dia kan pesan ke kita pasang, kita antar ke lokasi. Biasanya kalau ngantar tuh kan ada biaya. Enggak, kita kan dalam RAB itu biaya antar transportasi namanya ya. Itu sudah termasuk dalam biaya. Masuk dalam itu harga barangnya. Benar. Ini itu dia pertanyaannya. Itu saja. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke. atas waktunya, Pak. Ya. Baiklah, saya akan membacakan laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi perusahaan Febi Aluminium. Yang pertama, laporan harga pokok produksi. Persediaan awal bahan bakunya 0, pembelian bahan baku 5 juta. Jadi jumlah bahan bakunya seluruhnya 5 juta. Persediaan akhir bahan baku 0, bahan tersedia untuk diproduksi 5 juta. Ada beberapa biaya-biaya lainnya seperti biaya tenaga kerja 1.960.000, biaya listrik 50.000, biaya sewa 1.250.000. Jadi jumlah biaya produksinya seluruhnya 3.260.000. Selanjutnya pemakaian produksi 8.260.000. Persediaan barang dalam proses akhir 3 juta. Jadi didapatkanlah harga pokok produksinya 5.260.000. Selanjutnya laporan laba rugi perusahaan Febi Aluminium. Penjualan bersih 7 juta, harga pokok penjualannya 5.260.000. Jadi didapatkanlah laba kotornya 2.260.000. Beban-beban lainnya 0, lalu didapatkanlah laba bersihnya 2.260.000. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan dari perusahaan Febi Aluminium. Happy, happy, happy.